Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Ya, tidak diduga-duga saham yang kemarin ARB hari ini tahu rebound. Ya, ada BNBA, ya ada terus ada apa lagi yang kemarin ARB ya. BGTG sempat ARB nggak ya? Pokoknya sentimen dari small cap bank dan digital bank hari ini tidak diduga-duga rebound, bahkan rebound dari ARB. Congrats yang dapat reboundnya dari ARB ya, BNBA sesuai dengan apa yang diperkirakan sebenarnya. Kemarin saya sudah sempat kasih sedikit ya bocoran, sedikit pandangan mengenai bagaimana sih cara kita trading ya, trading di saham-saham yang ARB. Dan hari ini saya mau tambahin sedikit. Hari ini mau saya tambahin bagaimana sih trading di saham-saham lapis 3, saham-saham gorengan. Apa aja sih yang perlu dicermati? Saya rasa kalau banyak di antara kita ya, trading saham-saham yang lapis ketiga, saham gorengan itu lebih cenderung ke impulsif aja. Jadi nggak lihat target, cuma nggak lihat chart, cuma pokoknya lihat ini terbang, ikut beli, ini terbang, ikut beli gitu. Nanti dapat profit sekian persen, jual gitu ya. Jadi pure lihat ini aja, lihat pergerakan bid offer aja gitu loh. Mau gampang aja gitu tanpa memperhatikan chart. Padahal kalau kita perhatikan chart jauh lebih terplanning dan lebih mateng ya tradingnya ya. Dan ada hal-hal yang harus kita hindari sebenarnya ketimbang buy impulsif. Banyak orang yang cari saham gorengan itu berdasarkan hari ini udah naik berapa persen. Padahal sebenarnya nggak boleh begitu. Sering kali tahu-tahu naik posisi sudah berapa persen gitu, sahamnya nggak tahu, sebelumnya nggak tahu ini saham apa, tahu-tahu tiba-tiba bam, tahu-tahu naik. Tahu-tahu ada saham apa yang kita sebelumnya nggak pernah kita ngerti historinya, berapa lama, ini berapa waktu sebelumnya ada tren apa, tahu-tahu bam naik gitu. Nah yang dikejar-kejar kayak begitu. Di sini saya mau kasih tahu ya, di sini saya mau kasih setidaknya gambaran lah, setidaknya apa sih yang perlu diperhatikan dari trading seperti itu ya. Kalau saya bilang ketika Bapak Ibu mau trading saham gorengan dan mau kejar saham yang lagi tren, nomor satu perhatikan dulu, nomor satu loh ya, perhatikan dulu nilai transaksinya. Ya, lihat dulu nilai transaksinya. Kalau nilai transaksinya kecil, jangan coba-coba ikut deh. Mending jangan ikut. Banyak orang yang pakai melihat top 20 gainer ya sebagai patokan untuk trading gorengan. Jangan ya. Jadi pada masuk di situ. Especially yang cari yang saham Warren ya. Wah, itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya lagi. Kenapa saya bilang bahaya lagi di Warren? Karena Warren itu dia tidak ada limitnya, bottomnya berapa. Gorengan masih ada bottomnya, masih ada 7%-an. Kalau Warren nyaris nggak ada. Memang kalau naik, Warren bisa naik sampai ribuan persen. Tapi itu high risk sekali. Saya tidak menyarankan bagi Bapak Ibu yang masih pemula untuk beli Warren. Kenapa? Karena Warren ini seperti surat berharga saja. Belum saham beneran, baru surat berharga. Yang nantinya bisa dikonversi menjadi saham. Tapi kapan waktunya itu biasanya ada rentang waktu, ada waktunya, tenggang waktunya. Jadi nggak langsung ya. Nah, juga harus tahu tekniknya. Kalau trading Warren itu harus tahu tekniknya. Harus tahu harga induknya, harga realnya berapa, exercise-nya, dan Warren-nya saat ini harganya berapa, selisihnya berapa. Biasanya dia mau mendekati senilai itu baru kira-kira baru dirasa itu sudah cukup tinggi. Cari Warren yang harganya cukup, selisihnya dengan induk banyak, selisihnya cukup banyak ya. Jadi itu pentingnya. Jadi ada beberapa tips yang kita harus perhatikan ketika trading saham gorengan. Seperti tadi saya bilang, pertama perhatikan likuiditasnya.
apa transaksinya, bukan likuiditas, transaksinya. Pastikan transaksinya setidaknya di atas 3 miliar. Especially transaksi 20 hari. Rata-rata 20 harinya di atas 3 miliar. Tidak banyak indikator yang bisa memberikan informasi ini ya. Transaksi 20 hari di atas 3 miliar. Harus menggunakan indikator tertentu atau software tertentu. Contoh seperti AMI Broker. Ya, kalau di sekuritas rasanya nggak ada deh yang bisa memberikan indikator ini ya, nilai ini. Dan itu satu. Kedua, likuiditas. Nah, ini. Jadi pertama nilai transaksi harian, rata-rata 20 harinya, terus kemudian likuiditas. Ini saling berkaitan erat banget. Yang dimaksud dengan likuiditas itu adalah begini. Pertama kan kita cari dulu nih, transaksi 20 harinya di atas 3 miliar. Berarti selama 20 hari dia tiap hari 3 miliar, 3 miliar, 3 miliar, 3 miliar. Tapi saya tidak mau 3 miliar itu cuma sekedar 3 kali atau 4 kali tektok, saya nggak mau. Saya maunya dia likuiditas, maksudnya transaksi cukup tinggi dan banyak institusi atau sekuritas yang bermain di dalamnya. Nggak cuma sekuritas tertentu. Bisa saja orang bikin 3 miliar tapi cuma 5 atau 6 sekuritas saja. Dia doang yang trading. Itu artinya kan berarti dia lemparan barang sendiri gitu loh. Lemparan barang sendiri. Supaya dilihat kelihatan seperti, wow transaksinya ada nih transaksi. Saya nggak mau. Saya mau transaksinya yang melibatkan banyak pihak dan frekuensinya transaksinya cukup banyak ya. Jadi itu ya dimaksud dengan likuiditas. Tujuannya apa? Saya tidak mau nanti kita kayak jebakan Batman. Kita masuk, orangnya cabut. Waduh, itu bahaya banget ya, bahaya banget. Jangan sampai kejadian seperti itu ya. Banyak loh korban yang seperti itu ya. Dipom-pom, beli saham ini, nggak lama kemudian ketika kita masuk, saham ini terus nyungsep dan nggak ada kabarnya. Lebih parahnya lagi adalah ketika kita mau keluar nggak bisa karena transaksi kecil banget. Contoh, nah ini poin ketiga nih, ini kalau yang ini bisa lihat bid overnya ya. Jadi pastikan bid dan over kanan kirinya itu cukup gemuk ya, cukup gemuk. Especially ketika kita mau masuk dalam level dana tertentu. Ini kita harus perhatikan juga nih ya. Kita harus perhatikan juga. Karena apa? Pastikan kita harus bisa keluar ya dalam 1 kali atau 2 kali, maksimum 5 kali lempar buang barang. Jadi kanan kirinya harus pastikan itu cukup gemuk. Jangan cari yang tipis-tipis. Yang dimaksudkan tipis-tipis itu berapa? Ya mungkin sekitar 100 atau di bawah 100 bahkan cuma 50 lot gitu ya. 20 lot. Wah, itu saya nggak seneng banget itu. Memang 20 lot banyak tapi bisa. Saya ingat banget tuh zaman dulu tuh di tahun 2017 ya, 2016 trading enough ya waktu itu cuma 1 lotan tuh, kanan kiri cuma 1 lot, tapi sekali jalan bisa, sekali naik bisa 10 papan deret atau mungkin 20 papan hilang, 1 lot 2 lot begitu. Wah, kalau saya yang kayak gitu saya nggak mau bermain di situ. Kenapa? Karena ya kita itu bikin kita sport jantung ya, jantungnya jadi nggak sehat, itu jangan banget gitu. Saya mau yang ketika kita mau lempar di kiri bisa dua papan atau dua baris bisa hilang gitu ya. Jadi hindarin yang tipis-tipis slotnya, jangan. Jadi pastikan Bapak Ibu harus punya plan exitnya. Jadi waktu kita mau trading gorengan, pastikan kita ada plan exitnya. Kita bisa keluar nggak nih? Bisa keluar nggak? Nah itu. Jadi itu pahami itu ya. Itu udah 3 poin. Poin keempat berkaitan dengan poin ketiga. Kalau ketika Bapak Ibu sudah lihat bid overnya ya, ada yang tebal-tebal, jangan dihakal langsung 1 papan dihajar semua. Jangan. Saya tidak sarankan. Maksimum 10-20% saja. Itu makanya saya cari bid over yang tebal. Kalau bid overnya 1000 umpamanya, pastikan Bapak Ibu cuma masuk 100 lot, maksimum 200 lot sekali tembak.
Kenapa? Itu istilahnya kita kulonuwun dulu, kita permisi ya, jangan gila-gilaan gitu loh ya. Itu kita juga, ini satu saham biasanya ya, bukan digoreng lah, tapi karena memang dia naik karena ada sentimen, karena ada pasti ada sentimen ya. Dan biasanya kalau naik ada sentimen berarti kan ada quote unquote adalah drivernya ya, ada drivernya. Nah, drivernya ini selain harus punya barang juga harus punya dana, dan mereka tidak mau dong, mereka mereka yang yang istilahnya yang punya kendaraan gitu, tapi kita yang perintah sana sini, yang gila-gilaan gitu kan, nentuin main duduk di mana, main asal-asalan aja, kita nggak mau gitu kan. Jadi pastikan Bapak Ibu juga punya sense of apa ya, ya kita juga mikirkan mereka juga gitu loh ya, jangan sampai kita, kalau kita mengganggu jalannya mereka, nanti kan setidaknya jangan kaget kalau tiba-tiba ada posisi toto koreksi dibanting gitu ya. Ada kejadian gitu nggak? Banyak, beberapa kali saya di antara kita, saya teman-teman di grup, saya rekomendasi kemarin apa ya? Mungkin ada yang nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti, main hajar kanan, satu dua papan mungkin begitu hilang jeret gitu. Nah, bandarnya kan atau drivernya merasa wah ini gila-gilaan, ini kurang ajar, nggak sopan, langsung dibanting sama dia. Nah, itu demi kebaikan kita juga sih ya, demi kebaikan kita penumpang. Jangan gara-gara gitu sopirnya ngamuk langsung dia ugal-ugalan nyetirnya, jangan gitu ya. Ya, itu tips-tips penting yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu mau trading saham gorengan. Ada yang lain sebenarnya yang lebih ke teknikal, apa aja sih yang perlu kita perhatikan di trading saham gorengan ini? Kalau dalam sisi teknikal, ini kita berbicara mengenai quantitative trading ya, especially di winner stocks, Kalau saya selalu melihat di tren di chart di time frame 5 dan 15 menit. Untuk harian ya, untuk harian. Jadi kalau saya buka 5 time frame 5 menit dan 15 menit, jangan berpikir untuk nanti kalau dia begini begitu saya mau hold sebulan gitu. Udah, jangan pikir cerita begitu. Kalau kita buka time frame 5 dan 15 menit, pastikan kita harus keluar dalam waktu ya, kalau bisa jangan lewat satu hari itu ya. Kalau bisa jangan lewat satu hari itu. Kalau melewati target bagaimana, Pak? Kayak kemarin ARA bagaimana? Melewati target. Ya, kalau saya sih, saya disiplin. Saya tetap jualan. Atau kalau nggak di style masuk ke hourly. Nah, kita bisa lihat dari hourly, terus kita lihat daily. Tapi kalau saya biasanya kalau sudah 15 menit, 5 dan 15 menit, saya mainnya sudah cepat punya. Dapat profit 5 menit, 5% saya keluar, 10% saya keluar. ARA pun saya keluar gitu loh. Tetap saya jualan. Kayak BNBA kemarin 2 hari berturut-turut saya jualan di bawah ARA. Sempat hari pertama saya jualan di ARA, hari kedua saya jualan di bawah ARA. Jadi itu buat apa? Itu buat kita mungkin bisa dapat profit lebih, masih bisa. Cuma saya sengaja lakukan itu supaya saya lebih disiplin. Ketika satu kali kita langgar disiplin tersebut, Bapak Ibu selanjutnya akan menjadi tidak disiplin. Ya, ingat kata-kata saya. Ketika satu kali Bapak Ibu langgar aturan yang sudah Bapak Ibu tetapkan, selanjutnya akan dilanggar terus. Itu jadi habit, jadi bad habit. Jadi good habit jika kita sudah tetapkan rule dan kita taat. Oke, di sini paham? Ketika kita sudah taat kita sudah buat rule-nya dan kita taat, itu jadi good habit. Tapi ketika kita buat rule dan kita langgar, itu jadi bad habit, bahaya. Dan time frame 5 dan 15 menit, saya selalu tag target T2, T3. Setidaknya T3 sih kalau saya. Jarang sampai T2. Biasanya T3. Ambil terus T3. Dan ketika turun T1, dia turun di bawah S1, saya langsung cut loss. Turun di bawah S1, saya cut loss. Begitu, caranya begitu. Dan saya cari sedekat mungkin dengan selendang. Semakin dekat dengan selendang, semakin bagus. Dan saya tarik target dari candle yang dekat dengan selendang tersebut. Dan satu lagi tips terakhir yang buat Bapak Ibu ya dalam trading. Berkenaan dengan tips yang
saya bagikan barusan mengenai teknikal. Kalau Bapak Ibu berminat untuk trading scalping, trading harian, high speed trading, pastikan Bapak Ibu menggunakan software yang proper. Software yang setidaknya yang mumpuni. Dalam hal ini adalah AMI Broker setidaknya. Dan memiliki data yang real time, ya, harus punya data real time. Kalau Bapak Ibu datanya delay 5 menit, wah itu jangan digunakan deh. Selesai sudah. Jangan. Beda banget, feelingnya beda, sense-nya beda, psikologinya berbeda. Pastikan dia bisa jalan real time, tick by tick, ya. Ketika harga berubah dia berubah, harga berubah dia berubah. Itu sebabnya saya sarankan menggunakan AMI Broker. Dan AMI Broker langganannya sama siapa? Datanya harus AMI Broker itu software tersendiri ya, Bapak Ibu harus beli software AMI Broker. Dan datanya untuk supply data transaksi yang ada di bursa itu, Bapak Ibu bisa menggunakan sekuritas. Dan saat ini saya bekerja sama dengan Henan Putirai Sekuritas. Bapak Ibu bisa buka rekening Henan Putirai Sekuritas di kolom deskripsi. Lewat kolom deskripsi nanti saya berikan linknya. Atau Bapak Ibu bisa ke henanputirai.com, Bapak Ibu bisa ke sana. Nanti ketika ada kode sales, pastikan Bapak Ibu masukkan kode sales saya yaitu EN. Ya, pastikan masukkan kode sales EN. Nah, nanti di lewat itu nanti saya bisa bantu Bapak Ibu untuk settingkan untuk AMI brokernya, ya. Pastikan dulu kode salesnya EN. Jadi saya bisa bantu setting, saya bisa bantu ajarkan bagaimana cara menggunakan AMI broker yang baik dan benar. Nah, kalau Bapak Ibu mau trading cepat, pastikan Bapak Ibu harus punya senjata yang mumpuni. Kalau Bapak Ibu nggak punya senjata, percuma. Tambahan lagi, senjata mumpuni ditambah dengan quantitative trading system saat ini yang disupport dari winner stocks, tambah bagus lagi, tambah powerful lagi. Ya, jadi trading kalau mau serius, tentu saja harus punya tools yang serius. Nggak bisa kita mau trading, dapat hasil, tapi nggak mau keluar modal, nggak mau effort, ya, cuma mau ya jari-jari jempol, iseng-iseng aja. Itu hasilnya berbeda. Berbeda dengan Bapak Ibu yang mengeluarkan effort. Pasti beda. Dan kalau bisa ada waktu-waktu khusus. Jangan disambi-sambi. Ya, jangan disambi-sambi. Jadi jangan lagi ngapain, lagi mau ngajar, atau lagi mau praktek, atau lagi mau terima konsultasi, atau mau ketemu klien, mau meeting, Bapak Ibu pasang posisi saham gorengan. Selesai, that's it. Kerjaan Bapak Ibu yang utama akan jadi nggak fokus, pikirannya nyabang. Siapa di sini yang ngalamin itu? Ayo, silakan tulis komen ya. Silakan tulis di komen. Itu parah banget sih itu. Jangan lakukan itu ya, Bapak Ibu, jangan lakukan itu. Ketika Bapak Ibu mau trading gorengan, pastikan Bapak Ibu ada di depan monitor. Dan kuasai juga software tradingnya. Tanpa penguasaan software trading, selesai sudah. Jadi kita harus punya penguasaan terhadap bagaimana sih cara menggunakan software trading yang baik dan benar. Kalau masih mau cari tombol-tombol buy, tombol sell di mana, pasang smart order bagaimana caranya, jangan trading gorengan, ya. Jangan. Jauh-jauh dulu deh. Trading yang baik-baik aja, yang swing, yang sahamnya yang liquid, dan yang maksudnya yang dalam time frame-nya cukup panjang, bulanan, mingguan gitu ya. Kalau gorengan itu kita hitungannya hari. Contoh kayak kemarin kayak Bank Digital Small Cap Bank, BGTG, BNBA dan kawan-kawan. 1-2 hari naik, hari ketiga bam dihancurin. Gitu terus polanya. Walaupun hari keempat naik lagi, tapi kan kita nggak tentu, uncertainty-nya terlalu tinggi. Ya, oke. Paham di sini ya Bapak Ibu ya, itu tips-tips saya sahabat-sahabat mengenai trading saham gorengan dan bagaimana cara supaya bisa dapat cuan juga di saham gorengan. Jika Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut, silakan PM, silakan ketik di kolom komen untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang saya sharekan barusan. Especially terkait dengan membership Winner Stocks ya. Di Winner Stocks kita memberikan tools, nggak cuma sekedar tools saja, kita juga bagikan ilmu trading yang baik dan benar. Oke? Ya, itu tadi share kita serba-serbi trading gorengan. Sekarang kita masuk ke market review.
Bagaimana kondisi IHSG menjelang breakout all time high? Kok pede banget Pak menjelang breakout all time high? Ya nggak juga sih, belum tentu breakout, karena kok kayaknya hari ini kayaknya dia nggak kayak ya maju mundur cantik gitu ya, antara mau dobrak nggak gitu ya. Kita coba lihat kita coba cek chartnya. Nah, ini software yang saya kasih lihat ini adalah software Ami Broker ya. Charting saya yang saya gunakan adalah Ami Broker. Nah, ini dia mau naik. Tadi sempat naik turun. Ini kalau ini udah masih oke nih, masih oke. Cuma kalau saya lihat dari kondisi seperti ini, ya harapan saya dia bisa breakout ya. Tapi dia udah 3 hari sih, udah 3 hari biru gini, saya rada deg-degan kalau saya loh, jujur. Jadi saran saya besok udah hari Kamis, Jumat 2 hari ini. Penentuannya sebenarnya besok. Kalau Jumat baru break, waduh itu saya takut Seninnya bisa koreksi. Antara dua sih ya, pokoknya penentuannya antara besok dan Jumat harusnya bisa break. Karena selisihnya tinggal sedikit lagi dia break all time high. Ya kita cukup optimis IHSG bisa breakout all time high ya. Berarti perjalanan kita di bulan November ini nanti sampai Desember peluangnya naiknya lebih besar lagi ya, untuk koreksi jadi lebih kecil. Ditambah dengan asing masih membuka net buy ya, asing membuka net buy hari ini membuka net buy 369 miliar dan hari ini ternyata volumenya kecil. Waduh, ini tambah gawat lagi nih. Naik tapi volumenya tidak disertai dengan volume yang besar. Hari ini transaksi cuma 9,47 triliun saja. Jadi, aduh, punya kekuatan nggak ya buat breakout, buat dobrak ya. Ini saya juga ngeri-ngeri sedap nih ya. Ya, itu dari market review kita, dari komposit kita. Coba kita cek LQ45-nya bagaimana? LQ45 bagus. Dari sini sih saya sih lihat cukup oke ya. Kalau kita lihat LQ45-nya breakout. Dia breakout apa Pak? Breakout ini sebenarnya yang ini. Dia breakout level 955 ini, dan ini kecenderungannya untuk lanjut naik cukup besar. Jadi kalau saya lihat sih besok akan bagus banget. Kemungkinannya ya, kemungkinan probability. Dalam trading saham all about probability sih ya, probabilitas. Kemudian lanjut ke sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektor basic. Sektor basic mulai tertahan ya, tapi nggak apa-apa. Kalau besok sentimennya breakout, ini semua terbang semua nih. Ya, consumer cyclicals-nya juga bagus, sudah terbang juga. Wah, ini sudah mau capai target nih. Kalau kita bilang double bottom, ini sudah targetnya udah hit nih. Sedikit lagi dia akan hit ya. Sorry. Ini targetnya udah mau hit target double bottomnya. Kalau bisa, dia biasa swing dulu untuk kemudian dia breakout lagi ya. Tapi pada dasarnya polanya confirm ya. Terus sektor basic slow but sure mulai naik lagi, berhasil nutup gap di sini, dan lanjut dia kalau target selanjutnya dia bisa breakout lagi nih ya, sektor energi. Ya seperti kita ketahui ini posisinya juga posisi lagi musim dingin ya, menjelang musim dingin, jadi harusnya harga komoditi dunia, especially di energi, harusnya masih akan ada dalam tren naik. Terus sektor finance juga cakep ya. Wah, ini kayaknya sih feeling saya bakal keren ini. Healthcare juga rapi sekali ya, jalan di atas selendang. Potensial breakout lagi. Dia sejak di bawah ini sih sudah kode ya, healthcare, dan memang valid untuk naik. Sektor industri mulai pelan-pelan mulai naik ya. Hari ini Astra International keren banget ya. Ini market cap-nya, menguasai market cap di sektor industri ini. Makanya industrinya jadi keren begini ya. Ini saya lihat harusnya trennya masih bagus nih. Infrastruktur, wow, kembali lanjut ya. Wah, kalau kayak gini sih feeling saya bakal bagus. Kecuali ini nih, consumer non-cyclicals malah nguji support lagi. Sudah bagus-bagus kemarin cepat naik, dia nguji support lagi. Harapan saya dia bangun base di sini. Bangun base dia naik lagi.
Kalau yang lain naik, masa ini nggak naik sih? Kebangetan banget, ya nggak? Sektor properti lagi sideways. Good news-nya ada sideways-nya di atas. Jadi kemungkinan rebound cukup besar. Dan ini ada dia punya ini nih, apa namanya, resisten yang supportnya. Jadi kalau dia bisa bertahan mantul dari sini sih good, bakal bagus. Terus habis itu ada tekno, sektor tekno cakep ya. Udah keluar dari downtrendnya ini, dia udah berhasil breakout trend dan dengan disertai dan volume yang cukup bagus, cukup tinggi. Transportasi juga sama, ini masih lanjut lagi. Kalau lihat sektoralnya sih, oke lah, kita cukup santai, cukup bisa tidur nyenyak. Besok IHSG bakal breakout. Kalau breakout, waduh, asik banget deh, ya. Semoga aja. Ya, itu market review kita. Kemudian kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa sih yang bisa kita bagikan untuk Bapak Ibu besok? Pertama, PTPP. Ini cakep banget chartnya, ya, cakep banget. Nah, ini dia. Target bisa breakout 1315, untuk selanjutnya bisa breakout ini. Level ini nih. Ya, 1370. Kemudian selain PTPP ada ASA. ASA baru rebound nih, breakout rebound ya, keren. ASA itu jarak dengan all time high-nya dekat. Jadi saya rasa harusnya breakout lagi, peluangnya cukup besar. Kalau bisa mampu breakout lagi, dia membentuk pola cup hand handle. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Kemudian ada tebik. Tebik ini berusaha untuk keluar dari zona downtrend-nya, dia harus bisa breakout. Nah, ini perhatikan, kalau lihat tebik, sekalian kita pantau tower juga ya. Biasanya side by side biasanya. Sentimennya mirip-mirip. Dan skyline ini jadi kita punya penentuan. Kalau dia bisa breakout naik data skyline, cakep nih ya. Kemudian habis tebik ada BGIG. BGTG BGIG. Nah, BGTG ini tadi ada yang sempat entry nggak? Besok kalau dia bisa breakout lagi, bisa candle biru lagi, cakep nih. Target saya dia harus bisa naik di atas ini sih, 238. Begitu dia bisa naik 238, udah deh. Harapan saya dia bisa sampai ke sini, 254, 272. Silakan BGTG dicermati untuk trading besok. Mungkin areal belinya di mana? Areal beli Bapak Ibu bisa nawar di sini nih. Kalau saya lihat di 15 menitnya, 15 menit lebih rapi lah ya. Nah, bisa nawar di areal ini nih, skyline. Nanti dia swing dulu, untuk kemudian dia bisa pelan-pelan naik lagi. Atau kalau nggak dia bisa langsung ngegas sih, ya lebih bagus lagi ya. Kemudian, tentu saja, ada Astra International yang kita bisa perhatiin besok. Ini juga silakan nawar juga ya, kalau Bapak Ibu nawar di areal ini dekat-dekat selendang di 6065. Ya, di daerah-daerah sini nawar. Biasanya sih dia kasih kesempatan. Contoh kayak gini, biasanya dia kasih kesempatan ya. Ketika dia naik banyak, biasanya dia swing dulu. Jadi kita buy on weakness. Jadi remarks-nya untuk besok di saham Astra International ini lebih ke buy on weakness. Oke, itu tadi rekomendasi kita untuk besok. Dan selanjutnya kita lihat ya apa yang jadi ulasan kita untuk perdagangan esok. Oh, nggak banyak ya, nggak banyak, kebetulan nggak banyak. Pertama, BBHI. BBHI juga silakan diperhatikan ya, biasanya temanya mirip-mirip, tapi biasanya dia sideways. Kalau dia kayak model gini, dia bisa sideways dulu. Jadi buy on weakness saja kalau BBHI, cukup aman untuk di hold ya. Average-nya berapa sih? 418, min 3%. Kira-kira mau hold atau average down? Ya, saya rasa sih average down jangan dulu kali ya. Kalau udah punya min 3%, mungkin coba kita pantau besok deh. Silakan nanti saya kasih kode untuk BBHI apakah besok boleh beli apa enggak. Soalnya ini momentum ya. Kalau besok tiba-tiba dia candle-nya kekuatan power penuh, silakan masuk lagi.
Jangan average down rasanya. Kalau min 3%, sebaiknya tunggu plus. Kalau sudah cuan, baru masuk lagi. Average up. Ya, jangan average down. Istilahnya begitu. Kemudian IMJS, average 545. Nah, ini terkait dengan, ini sama-sama mirip-mirip sama Astra International. Dan saya lihat bagus ini. Ini boleh masuk rekomendasi saya juga ya. Untuk besok ya. Mungkin saya dibandingkan Astra International, saya lebih suka IMJS. Ini terkait dengan hari ini, besok pembukaan salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia ya. Ada 2 event utama dalam 1 tahun, agenda utama untuk pameran otomotif, dan salah satunya ini besok ini, Gias. Gias itu salah satu jadi ajang yang dimana penjualan mobil biasanya mencetak hit, mencetak rekor ya. Dulu Gaikindo, ya ini sebetulnya namanya Gaikindo juga, cuma sekarang disebut Gaikindo Indonesia International Auto apa gitu loh. Saya nggak terlalu paham. Pokoknya singkatnya Gias gitu ya. Teman-teman saya, kita dulu pada memperhatikan ini, yang hobi-hobi mobil, ya seneng dengan pameran mobil, misalnya seneng ke sini. Ya ini IMJS rasanya besok lebih oke ya. Silakan untuk besok rasanya masih aman, cukup aman untuk trading. Tadi average-nya berapa? 545. Oh, tenang, masih comeback. Ini besok kalau lanjut lagi, malah silakan lakukan averaging ya. IMJS, oke. Ini weekly-nya juga bagus kok. Nih ya, kalau besok dia bisa leg di atas 518, rasanya lakukan averaging juga boleh. Kemudian ada Yellow. Nah, Yellow ini, waduh, lompat kodok ya. Average nyangkut di 418 karena salah ketik pas buy dan set cut loss baru kejual setengah. Dan dia bawa right issue soalnya. Ini saya punya chart ini berantakan ya. Jadi nggak bisa dijadiin patokan sebenarnya. Karena belum valid. Dan dia terdelusi terkait right issue. Tidak ada cara lain, mau nggak mau, kalau begini sebaiknya ditebus emitennya. Karena kalau nggak, kalau kita cut loss di harga sekarang, harga kita jadi terdelusi, jadi minusnya banyak ya. Jadi mau nggak mau sebaiknya tebus dulu right issue-nya. Prosesnya beresin dulu. Ketika sudah beres, baru kita mikirin untuk bagaimana mau dijual di harga berapa. Gitu ya. Seharusnya sih tren Yellow pada dasarnya masih oke. Harusnya masih oke. Cuma maaf ini chartnya saya harusnya belum nggak cukup valid nih, harusnya nih. Saya nggak tahu ini sudah cukup valid apa belum. Dan hari ini breakout-nya dia gap-nya tinggi banget gitu ya, kaget saya. Apakah memang begitu atau enggak? Jadi saya rasa saya belum bisa bicara terlalu banyak mengenai Yellow. Mungkin strategi kita sementara begitu dulu. Oke, itu dulu video market review kita, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan lupa jika Bapak Ibu mendapat banyak manfaat dari channel-channel YouTube kami, jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Karena saya biasanya launching video, saya menggunakan Premiere, dan dengan fitur Premiere tersebut, nanti Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Ya, jadi pastikan tekan tombol loncengnya. Dan bantu kami untuk semakin bisa berkembang dengan share. Semakin banyak di-share link channel YouTube ini, semakin banyak orang akan mendapat manfaatnya. Akhir kata, sampai jumpa semua. Bapak Ibu, salam profit ya. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and God bless.